Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagiku dan bagimu. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi kita semua. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagiku dan bagimu. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi kita semua. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagiku dan bagimu. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi kita semua. Dia beri hidup bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Apa kabarnya nih, kakak mau dengar? Pasti sehat dong kak ya. Pasti sehat dan luar biasa Kayak aku dong, apa Kak. kabar? Baik Kak Metri. Puji Tuhan. Kayaknya ada yang baru ini. Kita mau kenalan dulu ya. Siapa sih? Ini siapa namanya? Namaku Tobi kak. Tobi mau nemenin kakak-kakaknya dan adik-adiknya ibadah ya? Iya kak. Oke deh. Nah, Tobi rajin gak pergi sekolah minggu? Rajin. Oh iya, harus rajin ya. Adik-adik gimana? Rajin gak sekolah minggu walaupun cuma sekolah minggu di rumah? Yo. Pasti rajin dong kak. Pasti ya. dong rajin Apalagi dong. ditemani sama kakak-kakak sekolah minggunya. Sama kakak berdua. Iya, yang gak pernah lelah untuk melayani ya. Baik, oke. Tobi, kakak mau tes Tobi ini bisa jawab apa enggak? Ya kak. Pertanyaan dari kakak. Sekarang kita memperingati hari apa? Bulan April nih biasanya GKM memperingati hari apa? Hari Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung dan Paskah, betul. Jumat Agung itu artinya apa? Jumat Agung artinya adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus. Benar nggak adik-adik yang di rumah jawaban Tobi? Betul, Tobi 100. Tepuk tangan dong buat Tobi. Kemudian Paskah. Paskah artinya apa? Paskah artinya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Benar nggak adik-adik jawaban Tobi? Benar, 100 buat Tobi. Berarti betul ya bahwa Tobi ternyata sering sekolah minggu. Kemudian
kemudian baca Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab itu ada Jumat Agung, ada Paskah, ya. Kemudian kita bisa cari artinya Jumat Agung itu apa sih, Paskah itu apa sih. Dan adik-adik di rumah juga pasti tahu Kak ya, Iya, Jumat benar. Agung dan Paskah itu apa artinya. Betul. Karena itu adalah hari yang sangat-sangat spesial buat kita orang Kristen, buat orang kita ya Kak ya, sebagai Kak. manusia yang berdosa, karena di situ Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui apa? Melalui pengorbanannya Dia di kayu salib, Iya. Dia mati, kemudian Dia apa lagi Kak? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati untuk apa Kak? Untuk menyelamat kita manusia yang berdosa ini. Betul, karena kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa, sehingga Iya. kita perlu siapa? Perlu Tuhan Yesus menolong kita. Betul, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Benar. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Tobi ya. Tobi percaya sama Tuhan Yesus kan? Percaya Kak. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, next Kak. Iya. Selanjutnya kita mau mendengarkan salam Paskah Ya, kita oleh mau mendengarkan salam Paskah oleh Ketua SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret oleh Kak Jen. kepada Kak Jen kami persilahkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, kita patut bersyukur karena hari ini sangat luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Kita patut bersyukur terutama hari ini kita semua sama-sama mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus sekaligus mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menggantikan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia. Adik-adik, tema Paskah kita tahun ini yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Ayo, siapakah Sang Hidup itu? Iya, betul. Sang Hidup bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan, yang mau memberikan kita kesejahteraan bahkan keselamatan. Adik-adik, jangan lupa kita patut bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kakak sebagai ketua seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Nazaret dan juga bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain mau mengucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Ya. kembali lagi sama kita bertiga di sini ada Kak Iya. Metri. Kak Yakob. Iya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi kita sudah dengarkan salam Paskah dari Ketua SPA kita, yaitu Kak Jen. Selanjutnya kita akan mendengarkan salam Paskah oleh Ketua BPH Majelis Jemaat GKI Nazaret kepada Bapak Pendeta Agustiman. Jenamang kami persilahkan. Silakan Bapak. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, karena hari ini kita boleh merayakan Paskah. Siapa yang tahu arti Paskah? Tentu kita semua tahu bukan? Paskah merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Paskah maka kita dimenangkan dari segala kuasa-kuasa maut. Nah, pesan kakak pada hari ini adalah dengan merayakan Paskah pada hari ini
kita boleh selalu mengingat setiap pengorbanan dan kebaikan Tuhan Yesus buat kita yang telah menebus setiap kesalahan maupun dosa kita. Karena itu, lewat Paskah ini, mari kita menjadi anak yang baik, kita menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa, kita selalu taat kepada perintah orang tua, kita menghormati orang tua, dan kita akan selalu menjadi anak yang baik. Kiranya Paskah ini membawa pengharapan dan semangat yang baru ya buat adik-adik untuk belajar dan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sekarang kita mau memasuki ibadah. Ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Paskah. Betul. Adik-adik di rumah juga bisa mengikuti ibadah dengan baik ya, dengan serius walaupun di rumah gitu Kak ya. Iya, meskipun di rumah. Tapi ketika kita menghadap Tuhan, kita mau beribadah, kita harus dengan sikap yang serius, jangan main-main. Kalau berdoa, kita juga berdoa yang dengan cara yang benar ya. Baik, sekarang kita mau memasuki ibadah kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, pasti semua bisa ya. Tobi, ayo ajak teman-teman kita nyanyi sama-sama. Ayo teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Iya, Tobi juga ikutan. Ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua buat siapa? Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, Sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku. ulang sekali lagi, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, Sampai di sorga nanti, kan ku ingat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Siapa sahabat kita? Yesus sahabatku dan Tuhanku.
Baik adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Baik, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kasih-Mu yang besar akan dunia ini. Sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami, umat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu sebagai tebusan ganti kami. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi manusia baru dan selalu setia untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Jauhkanlah kami anak-anak-Mu ini kiranya dari segala hal yang jahat maupun dosa. Bantu kami untuk selalu bisa menjadi anak-anak yang menggambarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Salam. Ibu percaya bahwa kalian hari ini sungguh berbahagia bersama ayah, ibu, bersama teman-temannya, bersama seluruh keluarganya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita hari ini bersuka cita? Pasti anak-anak bisa menjawab, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Paskah. Bagi orang-orang Kristen, Paskah itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena kebangkitan Yesus Kristus menjadi sebuah kepastian bahwa Yesus bangkit dari kematian, hidup, Dia telah menyelamatkan kita. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar cerita dari kebangkitan Yesus Kristus yang kita hari ini merayakan Paskah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala dengan penuh hikmat, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, bersama dengan keluarga dan anak-anak hari ini, kami berkumpul, beribadah, bersukacita, merayakan Paskah bersama. Kami beribadah karena kami merasakan menjadi sebuah kekuatan bagi kami sebagai orang tua dan anak-anak. Karena melalui Paskah inilah kami menerima keselamatan yang kekal. Pada saat ini kami mendengarkan cerita, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk menuntun kami memahami firman Tuhan, bahkan cerita Paskah ini untuk kehidupan kami. Berkati anak-anak kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan membuka Alkitab, kita bersama-sama membaca firman-Nya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Silakan orang tua bisa menuntun anak-anaknya untuk bersama-sama membaca teks firman Tuhan ini. Tetapi untuk cerita saya hanya mengambil dari bagian firman Tuhan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama melihat kepada firman Tuhan ini. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Ayat 14 sampai 16 saya bacakan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia,
Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema Paskah kita pada tahun ini yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Anak-anakku yang terkasih, pada minggu pertama pagi-pagi benar, pada saat hari masih gelap, seorang perempuan bernama Maria Magdalena, ia cepat-cepat pergi ke kubur melihat apakah mayat Tuhan Yesus ada di tempat itu. Pada saat ia berlari-lari, ia mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan ia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus bersama dengan murid yang lain berlari-lari. Mereka cepat berlari karena mereka ingin menyaksikan apakah benar yang disampaikan oleh Maria kepada mereka. Ketika mereka menjenguk ke dalam, yang mereka lihat hanya kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia ke kubur itu. Dan hampir sama ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi satu hal, mereka tidak mengerti bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian yang sudah Yesus sampaikan kepadanya, bahwa ia pada saat menghadapi kesengsaraan, penderitaan, kematian, bahkan disalib, pada hari yang ketiga ia bangkit, ia hidup kembali karena ia menebus dosa kita manusia. Yesus hidup, karena dia hidup ia bangkit, ia menampakkan dirinya, dan dalam penampakannya ia menampakkan diri terhadap Maria. Karena pada waktu itu Maria sangat sedih, Maria sangat menangis. Ia melihat kubur itu menjadi kosong. Ia tidak melihat siapa-siapa yang ada di tempat itu. Sehingga pada ayat yang ayat ke-14 ia berkata dan menoleh ketika Yesus memanggil dia. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria karena sedih, Maria karena dia mengasihi Yesus, ia tidak berpikir lagi bahwa apa yang terjadi yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada mereka tidak mereka ingat lagi. Kesedihan bisa menutup pendengaran, penglihatan yang benar terhadap kebenaran itu sendiri. Kedukaan, penderitaan, bahkan apa yang kita alami dalam hidup, sebuah pergumulan yang berat bisa menutup kita untuk melihat sebuah kesaksian yang hidup, yang jelas dan nyata, sama seperti ketika Yesus bangkit. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama orang tua pada saat ini yang mendampingi anak-anak yang mendengarkan cerita. Yesus memanggil Maria sehingga Maria berpaling, dan pada akhirnya Maria melihat sendiri dan ia mengatakan dengan penuh kasih, Rabuni, artinya guru. Artinya bahwa ia melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Yesus hidup dan bangkit. Dan Yesus mengatakan kepadanya, katakanlah
sampaikanlah, pergilah kepada saudara-saudaraku, kepada saudara-saudaranya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus, supaya apa yang ia lihat adalah bukti yang sungguh nyata bahwa Yesus hidup dan bahwa Yesus bangkit. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti bahagia kalau kita menikmati hidup yang dari Tuhan. Hidup kita sekarang juga bersumber daripada Tuhan. Bersama orang tua, bersama dengan saudara-saudara kita. Kita akan sedih. Misalnya saja orang tua kita pergi jauh dan kita ditinggalkan sendiri. Apa rasanya? Pasti kita sedih. Bahkan jika lama orang tua kita pergi meninggalkan kita, kita akan menangis karena kita rindu kepada dia. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Maria, sangat berbeda sekali karena Yesus yang ia kasih dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, ia benar-benar merasakan bahwa Yesus hidup menjadi semangat yang hidup, sukacita yang besar bagi Maria. Anak-anakku yang terkasih, bersama orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini dengan tema berpaling kepada Sang Hidup? Pertama adalah, anak-anakku yang terkasih, walaupun kalian masih kecil, masih belajar mengenal Kristus dalam hidup kalian, tetaplah untuk melakukan yang benar, yang baik, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, di mana ia berkorban untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, keadaan di sekitar kita atau dunia kita sekarang memang tidak pasti dan akan selalu seperti itu. Kita tahu sekarang di masa pandemi COVID-19, dulu anak-anak bebas bermain, tidak memakai masker karena dunianya tidak pasti. Sekarang yang dulunya nyaman, sekarang kita mulai harus merasa tidak nyaman. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu yang kita lakukan supaya kehidupan kita tetap ada. Nah, kita membutuhkan Yesus Sang Hidup bagi kita sekarang. Sampai selama-lamanya. Ia sudah hidup, Ia bangkit, Ia menebus kita. Dan Dia menyelamatkan kita. Kita harus menatap, merasakan, berpaling kepada Dia Sang Hidup dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita berpaling kepada Sang Hidup supaya kita menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Bersama Tuhan kita bahagia, bersama Tuhan kita tenang, bersama Tuhan kita menang, bersama Tuhan kita akan dikuatkannya. Ingat anak-anakku yang terkasih, ku menang bersama Yesus Tuhan, itu lagu yang akan dinyanyikan nanti dan itu menjadi kemenangan bagi kita bersama. Inilah firman Tuhan. Kiranya anak-anakku terkasih diberkati oleh firman Tuhan bersama orang tua. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi semangat bagi kita dalam menjalani pendidikannya, menjalani hari-harinya, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, salam. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya,
dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Halo anak-anakku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus bagi kita, dan pada saat ini kita bersama-sama kembali untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dalam bentuk cerita, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi anak-anak dalam percaya mengenal Kristus untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang sangat besar itu untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan jasmani, rohani, memberkati mereka dalam seluruh aktivitas hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih memberkati mereka dalam pendidikan yang sedang mereka jalani sekarang di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami demikian dengan anak-anak kami. Kiranya Engkau memberkati juga orang tua yang senantiasa mendidik, merawat, terlebih menularkan iman mereka kepada anak-anak mereka. Tugas dan tanggung jawab untuk mengenalkan Kristus, beriman kepada Kristus memang tidak mudah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada setiap orang tua, supaya mereka benar-benar memberikan pendidikan, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka dalam beriman. Sehingga anak-anak dari dini sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Di masa raya Paskah ini, sungguh-sungguh membuat hati kami bersukacita bahwa Yesus telah bangkit. Ia hidup, Ia mengalahkan kuasa maut, dan itu menjadi kemenangan bagi kami orang-orang percaya. Ini juga diimani oleh anak-anak, sehingga mereka benar-benar merasakan bahwa Kristus mengasihi hidup dan mereka mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar setiap hari Minggu di masa pandemi COVID-19 yang memang tidak mudah karena tidak bertemu secara langsung dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Berikanlah roh hikmat, kecerdasan, menuntun dan memimpin mereka dengan Roh Kudus, sehingga apa yang mereka sampaikan, sebuah pendidikan iman yang sungguh-sungguh dirasakan, dialami oleh anak-anak. Kiranya di masa raya Paskah ini, seluruh kehidupan guru-guru sekolah minggu bersukacita, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka layani, itu adalah perbuatan yang sungguh mulia. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Berkat dalam pekerjaan mereka. Demikian pun dengan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu percaya yang hari ini, bahkan seluruh anak-anak bersama orang tua pada hari ini merasakan, memperingati, merayakan Paskah bersama di dalam keluarga rumah tangga. Biarlah kasih Kristus melingkupi kami semua, ayah, ibu, anak-anak, bahkan semua orang-orang percaya. Biarlah kasih Kristus itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Apalagi di masa pandemi ini, kami tetap menjadi orang-orang yang senantiasa taat setia, terlebih bagi anak-anak kami. Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati anak-anak, murid-murid-Mu melarang anak-anak dekat kepadamu. Tetapi Engkau mengatakan, biarlah mereka datang kepadaku.
Engkau menjamah dan Engkau memberkati mereka. Ini menjadi sukacita yang besar bagi kami, bahwa Yesus datang bagi kami, bagi anak-anak kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seru kami. Kami percaya seluruh kami, dunia bahkan manusia, dari anak-anak sampai kami orang dewasa, memperoleh keselamatan yang kekal sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anakku, mari kita aminkan doa ini dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Surga kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Dayaknya, ya Yesus melai humanku, sanang-sanang wey, sanang-sanang wey, sanang-sanang wey. Ya Yesus melai humanku, sanang-sanang wey, sanang-sanang wey. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sekaligus ibadah perayaan Paskah kita sudah selesai. Bagaimana Tobi tadi ibadahnya? Senang? Senang Kak. Bahagia? Bahagia Kak. Penuh
penuh sukacita. Penuh sukacita. Puji Tuhan. Pun begitu dengan adik-adik ya. Kiranya ibadah tadi bisa menjadi berkat buat kehidupan adik-adik, kehidupan kakak, kehidupan kita semua. Bener. Nah adik-adik, ingat minggu depan kita kembali lagi ya sekolah minggunya. Walaupun masih dari rumah aja. Masih di rumah aja. Tetap ibadah sekolah minggu jam Setengah 8 pagi setiap hari minggu ya. Iya. Jangan ngelandau. Iya. Harus Dan- bangun pagi ya. Dan juga kerjakan tugas yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggunya. Nanti kalau udah masuk sekolah minggu, kakak tagih loh ya. Di dalam buku aja dijadikan satu buku. Terus adik-adik catat di situ pertanyaannya. Benar. Oke? Nah, dan juga jangan lupa selama pandemi virus corona sekarang, jangan lupa memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak. dan hindari kerumunan. Kerumunan. Serta kalau tidak ada yang penting-penting banget, jangan keluar rumah. Di rumah aja kayak Yakob ya. Iya. Main di rumah sama mama papahnya, sama tambi buenya, sama Benar. kakak adeknya ya kak ya. Iya, benar kan Tobi? Tobi, gitu juga kan? Iya kak. Di rumah aja kan? Iya di rumah aja Iya, kak. semua demi kesehatan kita Benar. bersama ya. Baik. Sudah selesai Sudah. itu aja ibadah sekolah minggu kita dan juga perayaan Paskah kita tadi. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Amin.